Gadis ini adalah saksi emas. Polisi sengaja mengungkapkan identitasnya kepada gembong narkoba. Setelah mengetahui kebenarannya, dia segera membawanya keluar untuk menyiksanya. Buat dia berlutut dan menggigit sandalnya sepanjang malam. Gadis yang tidak berani melepaskannya. Takut jatuh nanti langsung dihajar. Kemudian pria itu memegang seember cairan pencuci piring. Lemparkan langsung padanya. Akibatnya, sandal di mulut jatuh. Dia akan menggunakan matanya yang menyedihkan untuk memohon. Tapi hanya menerima tendangan di perut. Meski dipukuli berulang kali. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena semakin dia berbicara, semakin tragis akhir hidupnya. Nama gadis itu adalah Wang Tao. 5 tahun lalu dia sangat kecanduan narkoba. Demi memiliki uang untuk memuaskan hasrata, dia dan Raja Obat Bius mencuri mobil. Siapa sangka saat sedang menikmati narkoba, dia secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Akibatnya, istri polisi Chen menjadi lumpuh. Janin berusia 10 bulan itu juga meninggal di tempat. Karena itu, Wang Tao dipenjara. Dan polisi Chen harus menjaga istrinya setiap malam. Kebencian antara dia dan Wang Tao meningkat dari hari ke hari. Kebencian lama membuat karakternya berubah. Sebelum istrinya mengalami kecelakaan. Di mata saudara-saudara, polisi Chen adalah orang yang lembut dan tenang. Namun sejak istrinya mengalami kecelakaan, dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kejam dan semakin memilih untuk menggunakan kekerasan terhadap penjahat. Orang yang menyebabkan semua ini adalah Wang Tao. Bahkan ketika dia dibebaskan. Bahkan Chen Ge tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Agar tidak mempengaruhi rekan kerjanya. Dia telah menyerahkan kartu polisinya. Bersiap untuk membalas dendam pada Wang Tao. Meskipun ia pencandu sejati. Tapi pikirannya tidak buruk. Setelah dibebaskan dari penjara, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf kepada Chen Ge. Tapi dia langsung dipukul olehnya. Saat ini, dia masih belum tahu seberapa besar kejahatannya. Sampai dia melihat penampilan istri Chen Ge. Baru tahu bagaimana dia pantas mati. Karena dia ingin mengkompensasi kerusakan mental Chen Ge. Wang Tao memutuskan untuk mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Memohon Chen Ge untuk memaafkannya sekali. Meski di permukaan Chen Ge setuju dengan permintaan itu. Namun di dalam hatinya, dia tidak pernah memaafkan Wang Tao. Dia hanya memanfaatkan kebaikannya. Untuk mencapai tujuannya. Bahkan ingin membunuhnya. Berkat atas informasi yang diberikan Wang Tao. Chen Ge menangkap banyak geng narkoba di daerah itu. Tapi dia juga memberitahu mereka, Wang Tao adalah orang yang memberitahunya. Menyebabkan Wang Tao tanpa rumah untuk pulang. Menjadi gelandangan yang dibenci semua orang. Setiap kali bertemu, Wang Tao mengatakan hal yang sama kepada Chen Ge. Aku tidak ingin mati. Pikir Chen Ge akan memaafkannya. Tapi tidak lama kemudian, dia menerima panggilan kematian lagi. Baiklah. Tapi kali ini, Wang Tao tidak seberuntung sebelumnya. Kota ini telah mengalami serangkaian pembunuhan baru-baru ini. Pembunuhnya sangat kejam. Setiap kali dia membunuh seorang gadis, akan selalu memotong tangan kiri mereka. Gunakan itu sebagai permainan lalu buang mayatnya ke tempat sampah. Seolah-olah mereka memuaskan nafsu mereka. Chen Ge menyelidiki kasus itu untuk waktu yang lama. Tapi masih belum menemukan petunjuk. Tidak mungkin, dia harus menggunakan Wang Tao sebagai umpan. Tapi tidak ada yang menyangka. Dalam perjalanan mereka secara tidak sengaja bertemu dengan banyak musuh Wang Tao. Ketika polisi menemukan tersangka sebenarnya, dia jitela dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Sekarang musuh Wang Tao sudah mulai beraksi. Akibatnya, gang terlalu sempit. Menjadi tempat pengejaran kolektif. Karena dikejar musuh terlalu mengerikan. Wang Tao segera tidak punya cara untuk lari lagi. Hasilnya didorong turun dari lantai 2. Dampaknya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Akibatnya, sebelum dia bisa berdiri, dia dikepung dan dikejar oleh musuh. Kakak, mohon maafkan saya.
Tolong biarkan saya hidup. Saya mohon, tolong beri saya jalan untuk hidup. Saat lelaki itu mengangkat pisaunya, Wang Tao tiba-tiba menikam kakinya. Bos itu kesakitan dan mundur. Kaki tangannya langsung berlari datang dengan pisau. Tapi ceroboh, diserang balik oleh Wang Tao. Selamatkan nyawa, tolong selamatkan nyawa saya. Tapi tindakan Wang Tao membuat mereka semakin marah. Untungnya, pada saat kematian, asisten Chen Ge segera datang membantunya. Namun dalam kekacauan itu, dia menjatuhkan senjatanya. Untuk menyelamatkan dirinya, Wang Tao dengan cepat mengambil senjatanya. Tidak bisa datang ke sini. Jika kau punya nyali, tembak aku. Kembalikan pistolnya kepadaku. Kalian tidak diperbolehkan lewat di sini. Kembalikan pistolnya kepadaku. Di sisi ini, Chen Ge mendengar suara tembakan dan menyadari ada yang tidak beres. Dia segera pindah ke sana. Namun saat Chen Ge bertemu dengan asistennya, Wang Tao telah mengambil senjatanya dan melarikan diri. Di sini, di Hong Kong, jika polisi kehilangan senjata, mereka bersalah. Jadi mereka berdua dengan panik mengejar. Karena Wang Tao baru saja patah kakinya. Jadi dia hanya bisa masuk ke truk sampah untuk bersembunyi. Siapa sangka masih ditemukan oleh Chen Ge. Lihatlah penampilan menyedihkan Wang Tao. Pikiran Chen Ge sepertinya mulai berubah. Tapi mereka tidak bisa menemukan senjatanya. Wang Tao berkata bahwa dia tidak sengaja menjatuhkannya. Ketika asisten mendengar ini, dia sangat tertekan. Dia segera melampiaskan amarahnya pada Wang Tao. Di mana senjataku? Cepatlah membuka mulutmu. Di mana pistolku? Di mana itu? Kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku bertanya di mana senjataku. Aku benar-benar takut, kau tahu, aku takut. Hanya karena kehilangan senjata, keduanya berubah menjadi setan. Terlepas dari keamanan Wang Tao, mereka memborgolnya di tempat pembunuhan sering terjadi. Kemudian kembali untuk menemukan pistol. Tapi sekarang Wang Tao benar-benar putus asa. Dikhianati oleh polisi. Diburu musuh. Bahkan asisten yang selalu melindunginya, berbalik menentangnya. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika Chen Ge kembali lagi. Kemudian pintu mobil dipotong oleh seseorang. Dan Wang Tao tidak terlihat lagi. Chen Ge menggunakan indera penciumannya. Aroma di sini sangat mirip dengan yang ada di lokasi kasus potong lengan. Lihat-lihat. Chen Ge menemukan pesan permintaan maaf Wang Tao. Pada titik ini, suasana hatinya sangat campur aduk. Dia adalah polisi rakyat. Tapi dia dengan kejam mendorong Wang Tao ke dalam jurang. Mungkinkah Chen Ge benar-benar salah kali ini? Setelah banyak perjuangan ideologis, Chen Ge memutuskan untuk kembali menyelamatkan Wang Tao. Tetapi pada saat ini, dia menerima laporan bahwa tak jauh dari situ, jasad seorang wanita ditemukan. Chen Ge dengan cepat berlari ke tempat kejadian. Akibatnya, korban adalah tersangka yang kabur tadi. Setelah memeriksa TKP, wajah Chen Ge kosong. Ternyata saat korban dibunuh, dia dan si pembunuh hanya berjarak satu tembok dari satu sama lain. Berdasarkan interogasi sebelumnya, polisi menemukan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan asmara. Chen Ge pastikan bahwa si pembunuh karena dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Itu sebabnya dia dengan kejam putus dengan pacarnya. Korban berikutnya kemungkinan besar adalah Wang Tao. Tunggu sampai Chen Ge sadar. Waktu Wang Tao hampir habis. Namun saat ini, pihak rumah sakit tiba-tiba mengirimkan kabar buruk. Istri yang paling dicintai Chen Ge telah meninggalkan dunia ini. Jantung Chen Ge sepertinya berhenti berdetak. Semakin dia merasa bersalah terhadap Wang Tao. Kali ini meski berisiko dipecat, dia juga harus menyelamatkan Wang Tao dengan segala cara. Tapi yang paling sulit adalah lokasi kejahatan sering berubah.
Rentang aktivitasnya tidak dapat dikonfirmasi. Dia tidak tahu itu, hari itu sambil mencari senjata. Dia dan si pembunuh secara tidak sengaja melewati kehidupan satu sama lain. Dia yang melempar pistolnya ke tempat sampah. Kemudian kembali, menggeledah semuanya dan membawa senjatanya kembali. Tapi Chen Ge segera menyadarinya. Akhir-akhir ini sering muncul tukang sampah Jepang. Dia bahkan memiliki wadah yang penuh dengan tangan palsu. Chen Ge langsung berpikir bahwa ini adalah pembunuhnya. Tetapi pemilik mengatakan bahwa orang ini belum kembali selama setengah tahun. Petunjuk terganggu lagi. Baru-baru ini, Chen Ge sering melihat adegan pembunuhan Wang Tao. Meskipun dia menerima permintaan maafnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Wang Tao. Dia bahkan tidak punya senjata untuk bertindak. Pistol asisten diretas oleh si pembunuh. Kasusnya semakin rumit. Menghadapi dilema, mereka hanya bisa mengambil risiko. Mereka masuk ke stasiun dan mencuri senjata. Kemudian keduanya menentang guntur dan hujan. Kembali ke lingkungan yang gelap dan berdosa lagi. Pada saat ini di sisi lain, Wang Tao perlahan sadar kembali. Di sebelahnya adalah tubuh gadis itu, diinjak-injak sampai mati. Saat ini, tubuh sudah mulai bau. Tangan kirinya dipotong oleh si pembunuh. Ruangan itu sekarang penuh dengan sarung tangan. Adegan itu membuat Wang Tao sulit bernapas. Temukan dirinya akan menjadi mainan pembunuh. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, masih tidak bisa lepas dari tragedi itu. Pertama si pembunuh memperkosanya. Kemudian bersiap untuk memotong tangan kirinya sebagai kenang-kenangan. Untungnya, Wang Tao bereaksi dengan cepat. Ambil obeng dan bergegas ke arahnya. Melihat dirinya tidak melawan si pembunuh, dia mengambil foto dirinya dengan ibunya. Karena dia tidak sengaja mengetahuinya. Anak dalam gambar suka memegang tangan ibunya. Cintanya pada ibunya adalah motif di balik kejahatannya. Jadi Wang Tao ingin menggunakan ini untuk keuntungannya. Dia langsung membuang foto itu keluar. Kemudian kabur saat si pembunuh sedang mencarinya. Tapi saat foto itu ditemukan, kemudian itu benar-benar berlumpur. Pembunuh itu sangat marah. Bertekad untuk membalas dendam pada Wang Tao dengan segala cara. Saat ini Wang Tao bersembunyi di lemari. Tapi yang menakutkan adalah, si pembunuh tiba-tiba datang di depan lemari. Wang Tao menutup mulutnya. Tidak berani mengeluarkan suara. Suasana menjadi sangat tegang. Tapi tepat saat si pembunuh hendak membuka lemari, kemudian Chen Ge muncul tepat waktu. Karena ingin menghilangkan bahaya yang mengintai, pembunuhnya bertekad untuk menghancurkan Chen Ge. Mengandalkan kekuatan buff kotornya, dia mengalahkan Chen Ge begitu banyak sehingga dia tidak tahan lagi. Untungnya, asisten muncul tepat waktu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menembak dan membunuh lembah itu. Mendengar suara tembakan, Wang Tao langsung gemetar ketakutan. Karena dia tidak tahu, apakah itu teman atau musuh di luar sana. Tetapi pada saat ini, Wang Tao tiba-tiba menemukan senjata asistennya. Chen Ge memperhatikan suara aneh di lemari. Jadi memutuskan untuk melangkah untuk memeriksa. Siapa sangka saat dia baru saja membuka lemari, kemudian tragedi segera terjadi. Ketika dia melihat bahwa dia telah membunuh orang yang salah, Wang Tao hancur. Anda membuat Chen Ge kehilangan istrinya, sekarang dia membuatnya kehilangan nyawanya juga. Tapi kemudian asisten itu memberitahu Wang Tao sebuah rahasia. Ternyata Chen Ge sudah memaafkannya. Saat dia menutup matanya, tidak ada lagi dendam di hatinya. Tubuh tidak lagi merasakan sakit. Karena pada akhirnya dia telah melakukan hal yang paling dia sesali. Kini saatnya dia akan berkumpul kembali dengan istrinya tercinta.